Bab 19-21. Terjebak nikah kontrak CEO. Sesampainya di butik, Kelvin dan Nana langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam butik. Di dalam sudah ada Mama Reni yang sedang mengobrol dengan Tante Reta. Mama Reni dan Tante Reta pun sadar dengan kehadiran Kelvin dan Nana. "Halo Na, apa kabar?" sapa Mama Reni dan memeluk Nana. Ia baru ketemu lagi setelah pertemuan makan malam. "Baik Tan, Tante sendiri bagaimana kabarnya?" ucap Nana sambil melepas pelukan. "Tante sangat baik karena bentar lagi mau punya menantu seperti kamu," jawab Mama Reni sambil mencubit pipi Nana. "Bentar deh, jadi Riana yang akan jadi menantumu Jeng?" tanya Tante Reta. "Iya Jeng, betul sekali," jawab Mama Reni sambil tersenyum. "Ya ampun, kalau Riana yang jadi menantumu aku sangat senang sekali Jeng, karena kelihatannya dia gadis baik-baik," ucap Tante Reta sambil senyum. "Oh iya, mari duduk dulu, mari Vin duduk dulu," ajak Tante Reta. Semuanya pun duduk di ruang tunggu. "Kamu mau pilih gaun yang seperti apa sayang?" tanya Tante Reta kepada Nana. "Bingung Tan? Menurut Tante Reni sama Mas Kelvin gaun yang seperti apa?" ucap Nana sambil menatap Mama Reni dan Kelvin. "Saya terserah kamu dan Mama saja," jawab Kelvin. "Kalau menurut Mama sih bagus yang simple tapi elegan," jawab Mama Reni sambil tersenyum. "Ya sudah, ayo kita coba dulu gaun-gaunnya sayang," ajak Tante Reta menarik tangan Nana. Nana dan Tante Reta pun memilih gaun pengantin sedangkan Mama Reni dan Kelvin tetap tunggu di ruang tunggu sambil membaca koran yang di meja. Nana sudah memilih 2 gaun simple, ia pun mencoba gaunnya di ruang ganti. Setelah selesai mencoba gaun, ia keluar dan menunjukkan gaunnya kepada Mama Reni dan Kelvin. "Ren, Vin, gimana menurut kalian gaun yang dipakai Nana?" tanya Tante Reta sambil menunjukkan gaun yang dipakai Nana. Kelvin dan Mama Reni melirik Nana dan seperti biasa mereka terpesona dengan kecantikan Nana. Kelvin hanya menatap tanpa berkomentar apapun. "Ini bagus tapi menurutku terlalu simple," ucap Mama Reni sambil menghampiri Nana. "Kita sebetulnya hanya memilih 2 pilihan dan dua-duanya simple, tapi masih ada satu lagi yang belum dicoba," jawab Tante Reta. "Kalau begitu ayo Na, ganti lagi gaunnya, kita coba gaun yang satu lagi," ajak Tante Reta. Setelah selesai ganti gaun yang kedua, Nana dan Tante Reta pun kembali ke ruang tunggu. "Bagaimana Ren, apa sudah pas?" tanya Tante Reta. Kelvin dan Mama Reni terkagum dengan kecantikan Nana ditambah memakai gaun yang simple tapi elegan itu menambahkan Nana semakin cantik. "Ini bagus sekali menurut Mama sih, yang ini aja cocok," ucap Mama Reni sambil memegang bahu Nana. Mencoba gaun sudah selesai, mereka langsung pulang. 1 minggu kemudian, tepatnya di hari pernikahan Kelvin dan Nana. Pernikahannya pun sederhana yang hanya ada akad dan dihadiri keluarga tertentu dan hanya dilaksanakan di mansion Dirgantara. Selesai Nana lepas jaga malam, ia langsung membereskan pakaian dan barang yang mau dibawa ke mansion Dirgantara. Ia dijemput Dimas seperti biasa di Mall C. Mereka berdua sudah di dalam mobil menuju mansion Dirgantara, jarak waktunya yang kurang lebih 30 menit. "Nah, kamu ada rasa deg-degan?" tanya Dimas. "Biasa aja sih Kak," jawab Nana. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka tiba di mansion Dirgantara. Ia disambut Mama Reni dan Lucy. Bab 20. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka tiba di mansion Dirgantara. Ia disambut Mama Reni dan Lucy. "Halo Na, apa kabar?" sapa Mama Reni dan memeluk Nana. "Kabari baik Tan," jawab Nana sambil tersenyum. "Ayo Kak, kita naik ke kamarku, muanya sudah datang?"
ajak Lucy sambil menarik tangan Nana. Mama Reni pun hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah anaknya yang gak sabaran. "Di mana Kelvin Tan?" tanya Dimas. "Kelvin di kamarnya Dim, langsung naik aja ke kamarnya," jawab Mama Reni. Nana pun masuk ke kamar Lucy. Ia melihat ada 2 orang di dalam kamar Lucy. "Pagi, Mbak Nana ya?" tanya salah satu mua. "Pagi Mbak," jawab Nana sambil tersenyum. "Mari Mbak duduk kita rias," ucap mua. Nana pun hanya tersenyum dan duduk di kursi rias Lucy. 2 jam kemudian Nana pun sudah selesai, sedangkan di bawah baru akan memulai akadnya. Nana menunggu dipanggil saat ijab kabulnya selesai, ia baru akan turun. Kelvin sudah duduk di tempatnya bersiap untuk mengucapkan ijab kabul, namun ia sama sekali tidak percaya bahwa ia akan menikah hari ini. Meskipun hanya pernikahan kontrak, tetap saja ada rasa tak percaya bentar lagi ia akan jadi seorang suami. "Baiklah, karena semuanya sudah siap, kita akan memulai prosesi ijab kabulnya," ucap wakil hakim. Prosesi sakral itu dimulai. "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Riana Anandya Putri binti Sandi Subagja, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dengan uang tunai sebesar 500 juta, dibayar tunai," ucap wakil hakim. "Saya terima nikah dan kawinnya Riana Anandya Putri binti Sandi Subagja, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dengan uang tunai sebesar 500 juta, dibayar tunai." Satu tarik nafas Kelvin mengucapkan dengan sangat lancar. "Bagaimana para saksi?" tanya wakil hakim. "Sah," ucap satu mansion. Di sisi lain Nana mempersiapkan diri untuk turun ke bawah. Dibantu 2 orang mua, jantung Nana sangat bergetar. Ia nggak menyangka sudah menjadi istri orang tanpa sepengetahuan keluarganya. Nana turun dari tangga bersama mua sambil tersenyum. Satu mansion melihat ke arah tangga sambil terkagum dan Kelvin menatap tanya berkedip. Nana pun duduk di sebelah Kelvin. Kelvin melirik sebentar ke arah Nana dan tibalah memasangkan cincin saling bergantian. Nana mencium tangan Kelvin dengan takjim dan Kelvin mencium kening Nana. Di saat Kelvin mencium kening Nana, jantung Nana rasanya mau copot. Acara akad pun selesai dan acara makan-makan pun sudah selesai. Keluarga besar sudah pada pulang, tinggal keluarga yang di mansion Dirgantara saja sedang duduk di ruang keluarga. "Mah Pak, kita besok mau pindah ke mansionnya Kelvin," ucap Kelvin. "Loh Vin, kok cepet banget mau pindahnya? Mama baru ngerasain punya menantu loh. Sebaiknya kalian di sini dulu aja," ucap Mama Reni. Sedangkan Papa Wira hanya diem saja tidak berkomentar apapun. "Mah, kita juga butuh privasi. Nanti kita juga kapan-kapan bakal sering-sering nginep di sini juga Mah," ucap Kelvin. "Udahlah Mah, biarin aja Kelvin membangun keluarganya sendiri. Biarkan Kelvin bertanggung jawab." Papa Wira pun ikut bicara. "Tapi Pak, Mama Reni masih keberatan kalau Kelvin harus pindah." "Udahlah biarin aja. Lagian juga mereka pindahnya nggak jauh dari sini. Ya kalau Mama kangen tinggal main," ucap Papa Wira. "Baiklah, terserah kamu Vin, kalau Riana setuju." Akhirnya Mama Reni mengalah. "Nana ikut Mas Kelvin aja, karena tugas istri hanya mengikuti suami dimanapun suami tinggal," jawab Nana. "Iya sayang," ucap Mama Reni sambil tersenyum ke arah Nana, sedangkan Kelvin hanya menatap dengan tatapan datar. Bab 21. "Kak, barang-barangnya sudah aku pindahin ke kamar Kak Kelvin ya," ucap Lucy. Nana yang mendengarnya pun terkejut. "Sayang, kamu mau ganti pakai nggak, barangkali kamu gerah?" tanya Mama Reni ke Nana. "Iya Tan," jawab Nana sambil tersenyum kikuk. "Hus, sekarang nggak usah panggil tante sama om ya, panggil mama papa aja, kan sekarang mama dan papa orang tua kamu juga nah," ucap Mama Reni sambil senyum. "Iya Ma," jawab Nana sambil gugup.
Ayo kalau mau ganti baju saya anterin ke kamar, ucap Kelvin sambil berdiri. Nana pun ikut berdiri. Mah Pah, Lucy, Riana ganti baju dulu ya, Nana pamitan ke Mama Papa dan Lucy. Kelvin dan Nana pun pergi ke atas ke kamar Kelvin. Kelvin masuk kamar dan diikuti Nana. Kelvin pun langsung rebahan di kasur sedangkan Nana berdiri mematung. Kelvin pun melirik Nana. Itu barangmu? Jawab singkat Kelvin sambil menunjuk ke arah sofa. Maaf tuan, saya bisa pakai kamar mandinya buat mandi? Tanya Nana. Kelvin pun melirik Nana. Iya, jawab singkat Kelvin. Nana pun ia langsung pergi ke kamar mandi. Gimana jadinya kalau tiap hari hidup sama kutub utara yang dinginnya nggak ketulungan, gerutu Nana di dalam kamar mandi. Hafef. Ya sudahlah, mandi sekarang, mandi ini badan udah lengket banget, Nana sambil membuka resleting gaunnya sedangkan Kelvin sedang menelpon Bi Jum. Halo Bi, sekarang Bibi datang ke atas ya? Baik tuan, saya sekarang ke sana. Nggak butuh waktu lama. Akhirnya Bi Jum pun datang. Tok tok tok. Kelvin membukakan pintu kamar. Masuk Bi, ucap Kelvin. Bibi beresin barang-barang saya ya, saya mau pindahan besok, Kelvin menyuruh Bi Jum. Mau pindah kemana tuan? Tanya Bi Jum. Ke rumah saya lah Bi. Udah Bibi nggak usah banyak tanya, tinggal kerjain aja apa yang saya perintahkan, jawab Kelvin sambil mencari nomor telepon yang ada di handphone. Baik tuan, ucap Bi Jum sambil bergegas ke ruang ganti untuk mengemas baju-baju Kelvin. Kelvin sedang menelpon seseorang. Halo Mbok. Halo tuan, jawab Mbok Sarti. Mbok Sarti adalah art di rumah Kelvin. Mbok Sarti tinggal bersama suaminya berdua saja di rumah Kelvin. Ia merawat rumah Kelvin setiap hari meskipun orangnya jarang ke rumahnya. Tolong bersihin kamar tamu, saya mau pindah besok pagi, perintah Kelvin. Maaf tuan, apakah tuan akan menempatkan kamar tamu? Tanya Mbok Sarti dengan sangat hati-hati. Nanti Mbok juga akan tahu, tugas Mbok tinggal laksanakan apa perintah dari saya, ucap Kelvin. Setelah berbicara ia langsung mematikan telepon tanpa ada penutupan. Setelah kurang lebih 15 menit di kamar mandi, Nana pun keluar dari kamar mandi dengan pakaian celana panjang dan kaos pendek. Ia berganti pakaian di dalam kamar mandi. Kelvin setelah melihat Nana keluar dari kamar mandi, ia langsung mengambil handuk dan bersiap untuk ke kamar mandi. Ia berpapasan dengan Nana. Kelihatan sekali wanita udiknya. Kelvin masuk ke kamar mandi sambil mengucapkan kalimat menyakitkan ke Nana waktu ia berpapasan. Nana pun langsung menundukkan kepalanya. Setelah Kelvin masuk, Nana pun duduk di sofa yang di dalam kamar Kelvin. Nggak berselang waktu lama setelah Nana duduk di sofa, Bi Jum pun keluar dari ruang ganti. Nana yang melihat Bi Jum pun terkejut. Loh, ngapain Bi keluar dari ruangan itu? Tanya Nana dengan nada lembutnya. Maaf Mbak, saya disuruh Mas Kelvin untuk mengemas barangnya untuk pindah ke mansionnya, jawab Bi Jum. Apakah sudah selesai Bi? Tanya Nana. Sudah Mbak, tolong sampaikan ke Mas Kelvin tugas saya sudah selesai, jawab Bi Jum. Ya sudah kalau gitu nanti saya sampaikan, ucap Nana. Baik Mbak, kalau begitu saya keluar dulu. Permisi Mbak, ucap Bi Jum. Nana pun hanya tersenyum manis. Ternyata Mbak Riana lebih baik dari Mbak Sabrina, ia hanya taunya foya-foya dan sangat sombong sekali. Bi Jum membandingkan antara Nana dan Sabrina ketika sudah keluar dari kamar Kelvin. Kelvin pun keluar dari kamar mandi. Nana melirik ke arah kamar mandi. Ia terpesona melihat Kelvin yang sispeks, hanya memakai handuk yang dililitkan di pinggang dan rambut yang basah. Hei, ngapain kau liatin saya terus, ucap Kelvin dengan tatapan datar. Maaf tuan, jawab Nana sambil menundukkan kepalanya.
Bodoh sekali, ngapain juga aku liatin dia yang hanya memakai handuk saja, gumam Nana sambil membodohkan dirinya sendiri. Ngapain kau malah diem sendiri? Sekarang cepat siapkan baju untuk saya, perintah Kelvin. Maaf tuan, bajunya di mana? Tanya Nana kebingungan. Ikut saya, perintah Kelvin sambil berjalan ke ruang ganti. Nana hanya mengikuti saja arah Kelvin. Nih, ini sebagian tugas kau harus siapkan baju-baju saya ketika saya sedang mandi, ucap Kelvin. Baik tuan, tuan tunggu sebentar, ucap Nana sambil mencari baju tidur di lemari. Ia mendapatkan baju tidur yang satu set. Ini tuan, Nana menyerahkan baju pilihannya. Oke, sekarang kau keluar, saya mau ganti baju, ucap Kelvin tanpa mengucapkan kata terima kasih sekalipun. Nana pun keluar dari ruang ganti, ia menuju sofa yang sempat ia dudukin. Pengen cepat-cepat besok biar pulang ke kontrakan, udah males menghadapi kulkas 2 pintu, gerutu Nana sambil merinding membayangkan wajah dan sikap Kelvin yang sangat dingin. Nggak berselang waktu Kelvin pun keluar dari ruang ganti. Ia menghampiri Nana. Saya nggak mau tidur sama orang kampung seperti kau, nanti saya kena virus lagi, ucap Kelvin. Lalu saya tidur di mana tuan? Pulang ke kontrakan juga nggak mungkin karena sudah malam, apa saya tidur di kamar Lucy saja tuan? Ucap Nana dengan muka polosnya. Kau bisa tidur di kamar ini tapi kau pilih mau tidur di sofa apa di lantai, yang penting jangan coba-coba kau tempatin kasur saya ini, ucap Kelvin. Baik tuan, ucap Nana sambil menunduk. Akhirnya Nana mengalah untuk tidur di sofa. Sofa pun cukup buat dijadiin tempat tidur karena di dalam kamar hanya memiliki satu sofa panjang dan meja. Lampu kamar mati, hanya tersisa lampu tidur karena Kelvin tidak bisa tertidur jika lampu kamar masih menyala, dan Nana pun tidak memasalahkan itu karena ia pun sama tidak bisa tertidur di lampu yang masih terang. Kelvin pun tertidur, dilanjut Nana ikut tertidur. Nana terbangun ketika mendengar azan berkumandang. Mansion Dirgantara memang tidak jauh dari masjid, jadi ketika azan masih terdengar, Nana bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan sekalian mengambil air wudhu. Setelahnya Nana pun menjalankan kewajibannya untuk sholat subuh.